Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah berubah Tuhan, kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada Tuhan. Semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh terlalu banyak Tuhan pertolongan-Mu. Sungguh terlalu banyak Tuhan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami membawa Tuhan pujian dan penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami membawa persembahan kami untuk Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami. Biarlah pujian penyembahan hari ini Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biarlah hadirat-Mu boleh memenuhi setiap hati kami, mengubahkan kami, memberikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus. Hanya Kau Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu atas hidup kami Tuhan sungguh indah. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku Yesusku yang
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya Kau di hidupku, sebab Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau yang terbaik, Kau kekasih hatiku, Kau pujian hatiku, Kau segalanya. Kami bawa hidup kami, ya Tuhan. Kami bawa seluruh keberadaan kami bagi-Mu, Yesus. Kami mau menyembah, kami mau memuji-muji-Mu, Yesus. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biarlah hati kami penuh dengan pujian bagi-Mu. Ini hati kami, ini seluruh hidup kami, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, Yesus. Hati kami limpah dengan pujian, ya Rataya Namo. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku, hatiku Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hati dan hidup kami, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami Tuhan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Yes God. Hatiku aman
Yesusku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita.
Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi, berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini Engkau sertai, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan maut sekalipun ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.